Hai guys, welcome back to my channel. Nah, buat kamu yang baru mulai investasi, mungkin kamu tuh kadang mikir, kenapa sih kok harga saham bisa naik dan turun? Nah, naik turunnya ini bisa tiap menit, tiap jam, tiap hari, bahkan tiap tahun. Kok bisa ya harganya naik dan turun kayak gitu? Apa hal-hal yang mempengaruhinya? Nah, kita mau bahas semua itu di video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa turun dulu ke bawah buat klik tombol like, comment, share, and subscribe. Oke, sebelum aku bahas tentang penyebab naik dan turunnya harga saham, kita bahas dulu mekanisme transaksi jual beli saham tersebut. Karena transaksi inilah yang menjadi dasar pembentukan harga saham. Jadi gini, transaksi di pasar saham itu ada karena pembeli dan juga penjual yang ingin membeli dan juga menjual saham tertentu di harga yang sama. Konsepnya tuh sama kayak transaksi di pasar tradisional, di mana ada penjual dan ada pembeli. Tentu saja, penjual pengen jual barangnya di harga tinggi, sedangkan pembeli pengen beli barang tersebut di harga rendah. Para penjual dan pembeli ini pun saling tawar-menawar harga, sampai akhirnya mereka sepakat untuk jual dan beli suatu barang di harga tertentu. Nah, sekarang coba deh kamu bayangin, kalau ada sekelompok orang yang pengen beli saham BRI, dan ada sekelompok lagi orang yang pengen jual saham BRI. Nah, orang-orang yang mau beli ini pengen beli saham BRI di harga 3.500. Tapi orang yang mau jual, mereka pengen jual saham BRI ini per lembarnya tuh 3.510. Nah, sampai di sini belum ada transaksi karena belum ada kesepakatan harga antara pembeli dan juga penjual. Nah, tapi di satu sisi itu pasti ada aja yang ngalah. Misalnya, kalau yang ngalah itu adalah penjualnya. Nah, akhirnya yang tadinya pengen jual di harga 3.510, penjual pun menjual sahamnya di harga 3.500 dan akhirnya terjadilah transaksi karena sudah ada kesepakatan untuk harga saham Bank BRI itu 3.500. Akhirnya, para pembeli tadi pun bisa membeli saham Bank BRI seharga 3.500 dan harga tersebut akan jadi patokan untuk transaksi berikutnya. Nah, dalam konteks transaksi saham, tawar-menawar ini tercermin dari adanya bid dan juga offer. Bid adalah penawaran dari sisi pembeli dan offer adalah penawaran harga dari si penjual. Nah, kalau kamu lihat grafik saham, grafik ini tuh mewakili transaksi yang udah terjadi antara pembeli dan juga penjual. Next, pertanyaannya sekarang, kenapa sih harga saham itu bisa naik dan juga turun? Nah, kadang bisa naik cuma 0,5%, tapi kadang bisa 2% atau bahkan juga bisa sampai puluhan persen. Jadi, pergerakan ini lahir dari kekuatan beli atau buying power dan juga jual atau selling power yang dilakukan oleh para penjual dan juga para pembeli yang ada di pasar saham. Nah, kalau buying power lebih tinggi daripada selling power, artinya sedang banyak permintaan pembelian untuk saham tersebut. Nah, sekarang coba bayangin, kalau ada dorongan kuat untuk membeli, walaupun penjual pasang harga lebih tinggi daripada transaksi sebelumnya, para pembeli ini akan mengeksekusikan tawaran jual tersebut untuk ditransaksikan. Nah, hal inilah yang membuat harga saham itu semakin naik. Begitu juga sebaliknya, kalau selling power lebih tinggi daripada buying power, artinya lagi banyak permintaan penjualan untuk saham tersebut. Coba kamu bayangin deh kalau ada banyak orang yang pengen menjual saham tertentu. Walaupun pembeli pasang harga itu di bawah transaksi sebelumnya, para penjual akan mengeksekusikan tawaran beli tersebut menjadi transaksi. Nah, hal inilah yang akan menyebabkan harga saham terus menurun. Ada banyak hal yang mempengaruhi pergerakan harga saham, mulai dari kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, aksi korporasi, sentimen industri, dan masih banyak lagi yang akan aku bahas di video selanjutnya. Dan sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye!